kutuk itu adalah hukuman yang harus dijalankan oleh oknum tertentu. Nah, hukum ini ya ditanggung oleh Tuhan, yang harusnya ditanggung oleh manusia diambil alih oleh Tuhan. Karena kenapa? Sebaik apapun manusia di dunia ini tidak mampu sesuci di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa disogok, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, karena Tuhan independen. Tuh. Jadi dalam memahami kutuk itu, saya sarankan kepada Anda pahami lagi, belajar lagi ya brother ya, memahami dua kata itu ya. Jangan dibarengin. Oh, kutuk itu adalah iblis, Yesus iblis. Itu cara belajarnya Anda belajar di mana itu? Nah, itu belajar lagi ya Bang Zuma ya. Gini, Zuma, Yesus Anda belajar. Akui terkutuk. Anda akui Yesus itu makhluk terkutuk. Berdasarkan Galatia 3 ayat 13 ya betul. Nah, berarti Yesus adalah kutuk kan? Yesus menanggung kutuk itu. Iya. Gimana sih, Li? Dengan jalan menjadi kutuk. Nah, kutuk udah selesai. Berarti yang Anda sembah adalah berarti yang Anda sembah adalah makhluk terkutuk, betul? Nah, makanya brother belajar lagi. Galatia salah nggak Al-Quran mengatakan bahwa yang kamu sembah itu adalah iblis yang terkutuk? Salah nggak? Oke, gini brother. Saya baca lagi ya. Galatia 3. Gini brother. Galatia 3 ayat 13. Pahami kata-katanya brother. Ya. Oke ya. Kristus telah menebus ya kayak Kristus telah menebus kita dari kutuk. Kutuk itu adalah dari manusia, itu ya. Iya, Yesus ayat 13. Mengambil alih kutuk dengan jalan menjadi Yesus mengambil kutuk dengan mengambil jalan dengan kutuk. Iya kan? Berarti yang Anda sembah adalah makhluk terkutuk. Loh kan dia kan yang menanggung dosaku. Iya, saya tahu. Berarti Yesus itu adalah makhluk terkutuk. Ya dia makhluk terkutuk betul. Bagus. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah terpengaruh dengan agama Kristen menjual kasih. Kenapa? Sembahan mereka makhluk terkutuk. Apa akibatnya ketika manusia menyembah makhluk terkutuk? Anda tidak memahami apa itu kutukan, brother. Teman-teman, dulu kata kutuk itu apa? Teman-teman masih mau menyembah makhluk terkutuk? Nih, orang cerdas nih, orang cerdas. Sekarang hidup serba digital. Orang di mana-mana sudah internet. Orang di mana-mana sekarang sudah cerdas, sudah pintar, sudah tidak lagi zamannya orang itu tidak sikat gigi. Sekarang udah canggih, ya. Bahkan bisa gigi Anda itu dikirim ke rumah sakit untuk disikat. Setelah itu pulang kembali ke rumah, tapi gigi palsu. Tapi masih ada orang yang rela-relanya menyembah makhluk terkutuk. Ini cupu. Brother, harusnya kalau orang ya semakin canggih, semakin pintar, semakin tahu, berarti dia semakin pintar. Tetapi saya aneh kepada Zuma ini, ya, kok semakin ada alat yang mendukung manusia untuk semakin maju, tetapi akal Anda semakin mundur. Bukan kalau semakin menyembah maju, makhluk terkutuk itu maju atau mundur? Anda harus memisahkan kutuk dan Yesus, itu brother. Saya sarankan kepada Anda. Yesus digantung dengan jalan menjadi apa? Ya mengambil jalan dengan kutuk. Ya, menjadi kutuk kan? Yesus menjadi kutuk kan? Iya. Berarti Yesus itu kutuk. Saya tanya sama kamu. Oke, saya tanya sama Anda. Yesus bentar. Yesus dikutuk itu karena apa coba? Jawab. Tidak ada yang ngutuk Yesus, yang kutuk Yesus itu kalian. Di mana? Siapa yang mengutuk Yesus? Kutanya dulu. Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuk Yesus? Di dalam Galatia 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk. Siapa yang mengutuknya? Itu berasal dari
Bentar Siapa yang dulu. mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuk Yesus? Bentar. Enggak, aku tanya dulu, siapa yang Kristus mengutuk telah Yesus? Iya, saya jelaskan nanti ada poinnya di sini. Enggak. Saya enggak mau digiring oleh manusia-manusia palsu. Saya tanya, Kristus siapa telah yang menebus mengutuk kita dari Yesus? Kutuk. Siapa yang Bentar, mengutuk Yesus? Kutuk itu berasal Lucu saudara saya. Jangan mute. Kutuk Siapa itu yang dari manusia karena dia dihukum. Oke. Yesus itu kutuk. Tuduhanmu, Yesus menjadi kutuk karena manusia. Kenapa bisa? Betul. Yes. Ya, kenapa betul bisa? itu. Kenapa bisa? Kenapa bisa Oke. Yesus anak Maria itu kok tiba-tiba dia menjadi kutuk karena dosamu? Kenapa bisa? Oke. Karena di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga setiap orang yang Anaknya percaya loh. kepadanya tidak Anaknya itu binasa anugerah loh. melainkan beroleh yang hidup. Menurut Yohanes 3 nomor 16, anaknya itu anugerah atau kutuk? Anugerah artinya bahwa kutuk itu Ini diambil dari manusia. yang saya Hukum itu tanya, diambil dari manusia dan ditanggung oleh Yesus. Siapa yang membuat Yesus menjadi kutuk? Itu Kamu menunjukkan adalah Yohanes dosa 3:16, manusia. Tuhan membuat Yesus sebagai anugerah, anak yang dikasihi. Sekarang Anda membuat Yesus anak yang dikutuk. Pertanyaan saya, siapa yang membuat Yesus menjadi anak yang dikutuk? Yesus terkutuk karena dosa-dosa manusia. Dan seharusnya itu manusia yang itu mengatakan mati itu siapa? karena maut. Yesus mengambil alih supaya yang saya tanya Apa? itu yang membuat Yesus menjadi kutuk itu siapa? Siapa yang membuat anaknya Tuhan itu terkutuk? Sedangkan Tuhan mengatakan, anakku yang kukasihi, anakku yang kuberikan Dosa anugerah, manusia. anakku yang kumuliakan. Dosa manusia. Dosa manusia. Iya. Maksudnya, Yang membuat Yesus terkutuk. maksudnya dosa-dosa Anda. Yes. Dosa Anda misalnya nih mencuri ayam, memperkosa orang, itu yang tanggung Yesus. Yes. Berarti Yesus bakal ke neraka dong ya? Oke. Begini brother. Ya. Berarti Yesus ku kasih akan tahu sama menanggung kamu. dosa Anda kemana? Tunggu. Dosa yang Anda tanggungkan ke Yesus, Yesus akan menanggungnya kemana? Kemana? Brother, coba baca Galatia 1 Petrus, oke ya? Dengar baik. Enggak, yang saya 1 tanya, Petrus. harusnya Anda masuk ke neraka, betul? Betar. Harusnya Anda yang masuk ke neraka, betul? Tunggu. Harusnya karena dosa-dosa Anda lah yang ke neraka, betul? Dengar dulu. Tunggu saudaraku, sungguh. Harusnya dosa-dosa Anda mengantarkan Anda ke neraka, betul? Betul dong? Betul dong, karena dosa itu upahnya maut. Harusnya dosa-dosa Anda yang ke neraka. Menanggung itu, betul? Ayo dong. Jawab. Aku jangan di mute lah. Jangan di mute. Iya, makanya kalau saya bicara, Bang, Anda diam. Anda bicara, saya diam. Oke? Diam. Dosa-dosa Anda mencuri, memperkosa, itu harusnya Anda yang membawanya ke neraka, betul? Betul. Tetapi ditanggungkan oleh Yesus. Yesus yang menanggung itu, betul? Iya, kutuk, betul. Berarti siapa yang ke neraka? Siapa yang ke neraka menanggung dosa Anda? Ya kan Tuhan Yesus kan udah menanggung di atas kayu salib, bro. Udah selesai di atas. Saya tanya sama Anda sekali lagi, siapa yang menanggung dosa Anda ke neraka? Oke, 1 Petrus 3 ayat 19 ya. Di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh yang di dalam penjara, bro. Siapa yang menanggung dosa Anda di neraka? Kutanya dulu dong. Ya Tuhan Yesus. Berarti Yesus ke neraka, betul? Tuhan Yesus tidak perlu ke neraka. Dia sudah selesai. Dosa-dosa Anda dibawa. Dosa-dosa Anda, menumpuk di pundaknya itu harus dibawa kemana?
baca Zuma, baca baik-baik kitab suci. Dia mengatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Iya, sudah selesai. Dosa-dosa kalian itu lagi? sudah ada sama dia, udah ditanggung sama Yesus. Ya udah Makanya dia ditanggung, ya terkutuk. betul. Yesus terkutuk tidak? Iya, Terkutuk. karena dosa kita. Terkutuk. Orang Dosa terkutuk manusia. itu, orang terkutuk itu di mana perginya? Dia udah mengatakan, dia udah menyelesaikan di atas kayu salib. Orang terkutuk Dia itu kemana mengatakan perginya? udah selesai. Orang terkutuk itu kemana Tidak. perginya? Ke surga atau ke neraka? Oke, saya menjawab di dalam 1 Petrus 3 di mana kemanakah Tuhan Yesus selama 3 hari di dalam kuburan. Itu tak ada terjawab. hubungannya. Kalau yang masuk ke kubur itu penggenapan, saudara. Saudara, kalau 1 Petrus 3 itu penggenapan Yesaya 14 nomor 15 ke alam kubur, ke alam orang mati akan kuturunkan engkau. Siapa engkau itu? Lucifer, iblis. Anda kok nggak terima dalil saya sih? Saya terima. Itu malah menguatkan. Coba saya bacakan ya, Menguatkan. Coba gini, Bung. Anda mengatakan Yesus ke alam kubur kan? Yes. Oke, sekarang baca Yesaya. Lucifer itu kemana perginya? Ketika iblis ingin menyamai Tuhan, ternyata Tuhan membanting iblis itu masuk ke alam maut. Coba baca Yesaya 14. Ayo. Belajar. Itu tempatnya yang kekal. Itu tempat iblis yang kekal. Nah, ini pertanyaannya apa sekarang, kata Tuhan? Dengar. apakah Sebaliknya, dengarkan. Yesaya 14 terhadap iblis. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Engkau akan dilepaskan. Ini siapa ini? Lucifer. Lucifer itu apa? Iblis yang kau sembah di tiang salib itu. Apa tadi? Kau akuikan? Itu iblis. Berarti apa yang saya katakan yang kau sembah itu makhluk terkutuk, itu iblis. Makanya Al-Quran mengatakan wa iyaduna illa syaitanam marida. Yang Kristen sembah itu tidak lain hanyalah iblis yang terkutuk. Anda menguatkan 1 Petrus 3 dia turun ke alam maut melakukan penginjilan. Tidak, itu menggenapi nubuatan Yesus di dalam Matius 12 38 40 dan juga 43 45. Itu pahami itu. Zuma, Anda apa sih yang Anda makan kok sampai segini pintarnya? Masya Allah. Jadi itu Pintar dalil tapi tuh. kelihatan bodoh betul. Ini dalil bang, ini dalil. Saya tidak menghujat, saya tidak menista. Orang menyaksikan mulut Anda sendiri karena kodrat kemanusiaan Anda mengantar Anda mengakui yang dikutuk itu adalah Yesus dan yang kutuk itu ada iblis, dosa, kemudian najis, kotor. Anda paparkan semua. Dan lagi-lagi Anda menampakkan dia turun ke alam maut. Betul, Yesaya 14 nomor 15 nomor 16, ke dunia orang mati engkau akan diturunkan kemudian disebabkan karena kau ingin menyamai Tuhan yang maha tinggi. Itu iblis. Yesus mengatakan begini, sabar dulu. Yesus mengatakan dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda bangkit pada hari ketiga. Berarti 3 hari dia ke alam maut. Siapa dia? Iblis. Berarti yang kau sembah di atas pohon itu iblis. Al-Quran, kitabnya orang Yahudi dan kitabmu membuktikan itu secara data. Demikian. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih. Saya mendengar narasi Anda dan saya mengamati saudara Zuma ini nggak tahu gurunya siapa ini, nggak tahu Anda belajarnya sama siapa. Guru saya Yesus. Tidak bisa, Anda tidak bisa membedakan mana yang A, mana yang B.
Beginilah faktor ketika orang buta menuntun orang buta, akhirnya masuklah ke dalam jurang, brother, dan akhirnya tidak bisa kembali ke atas. Nah, makanya sebelum masuk ke jurang, bacalah baik-baik secara keseluruhan. Siapakah iblis yang dibuang di dalam Yesaya itu adalah iblis betulan. Itulah adalah tempatnya neraka yang kekal. Nah, sedangkan Yesus di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19, dia masuk ke dalam kubur untuk apa? Untuk apa? Memberitakan Injil kepada orang-orang yang dipenjara, orang-orang kudus yang sebelumnya. Oh, nah, jadi makanya kalau harus begitu, pisahkan mana Bung, yang A dan mana yang Bung, B. Gitu, Bung, bro. Bung, kalau begitu, Ya. orang yang melakukan dosa seumur hidupnya di dunia, lalu kemudian dia masuk ke kubur, lalu bertobat di sana setelah dilakukan penginjilan, itu bisa masuk surga. Bro, di dalam alam kubur lagi tidak ada pertobatan, brother. Lalu untuk apa dia penginjilan? Di sana sudah selesai. Itu berlaku bagi Untuk apa dia penginjilan di dalam? Untuk apa dia penginjilan di kubur? Itu cuma akal-akalan gereja saja. Yang masuk ke kubur itu iblis. Yesaya 14, Lucifer sang bintang timur turun ke alam orang mati. Itu yang dikatakan itu. Makanya orang yang masuk ke dalam perut bumi, kata Yesus di Matius 12, itu adalah iblis sebagai tanda untuk angkatan jahat. Dan itu Anda imani. Makanya di awal saya sudah mengatakan kepada saudara, siapakah yang mati terkutuk di atas pohon? Anda mengatakan Yesus. Sementara yang terkutuk itu iblis, tapi Anda ngotot itu Yesus. Ayo. Saya ulang lagi. Udah. Kita sudah selesai di situ. Saya ulang lagi. Yang terkutuk di atas tiang salib itu Yesus atau iblis? Jawab. Bentar dulu. Saya mau tanya. Anda bisa membedakan huruf A dan huruf B enggak? Anda bisa membedakan yang terkutuk di atas pohon Yesus atau iblis? Jawab. Huruf A sama huruf B itu sama apa enggak? Saya ulang pertanyaannya, teman-teman ya. Kita ulang ya, teman-teman. Diulang nggak? Diulang nggak? Diulang nggak? Ulang. Sekali atau 2 kali? Enggak apa-apa, 100 kali Bapak juga. Capek saya. Manusia plastik, soalnya manusia plastik. Lobet baterainya, lobet dia. Yang dikutuk, yang digantung di atas tiang salib ini Yesus atau iblis? Jawab. Anda harus bisa membedakan huruf A mana huruf B, bos. Kalau Anda buta huruf tidak bisa membedakan. Sudah selesai. Silakan teman-teman. Kalau ada pasien yang lebih kuat penyakitnya, silakan juga. Zuma harus kamu tamat ya, Bro. Kamu tamat ya. Kamu sudah akui bahwa sembahanmu adalah makhluk terkutuk. Kamu udah tamat. Selesai ya. Terima kasih banyak. Anda jujur untuk itu. Silakan Anda renungkan setiap untayan kata yang Anda ucapkan, dan kemudian Anda renungkan sebagai seorang Kristen, siapa yang kamu sembah? Mulutmu sendiri yang mengatakan yang kamu sembah adalah makhluk terkutuk di atas pohon. Silakan kalau Anda ingin mengatakan penyembah-penyembah makhluk terkutuk itu masuk ke surga, silakan. La ikraha. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Silakan. Dengan iman Anda, menyembah makhluk terkutuk bisa menyelamatkan, silakan. Tak ada larangan untuk itu. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran sudah disampaikan. Barang siapa yang mau masuk surga, silakan. Mau masuk neraka juga silakan. Itu kata Allah. Silakan. Karena hanya orang yang berakal yang bisa sampai kepada kebenaran. Orang yang tidak menggunakan akal tidak bisa sampai kepada kebenaran. Sedangkan Al-Quran 99% itu perintahnya, instruksinya adalah ilmu. Makanya dikatakan ikra. Apa makna daripada ikra? Berpengetahuanlah. Itu perintah Quran. Ikra. Dan saya membimbing Anda untuk belajar, untuk membaca, untuk berpengetahuan. Tapi ternyata Anda nggak bisa. Meskipun Anda sudah menjebak diri Anda sendiri, minimal saya berterima kasih dong. Pekerjaan saya diringankan. Dengan Anda mengatakan bahwa yang Anda sembah adalah makhluk terkutuk, pekerjaan Bang Suma untuk menyadarkan para pasien itu dimudahkan. Oke?
Terima kasih, saudara. Siapa namanya tadi? Ya Dahu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Anda bisa merenungkan betapa jauh Anda jatuh ke dalam lembah kenistaan, menyembah kepada makhluk yang terkutuk. Sedangkan pencipta alam semesta subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi, mustahil makhluk apalagi terkutuk. Demikian. Silakan teman-teman, kalau ada pasien baru dinaikkan. Siap, Abanda. Selamat siang, Armando. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Suma. Wah. Ya, gimana Bang? Iya, sudah lebih 1 tahun saya ikuti perdebatan abangku ini. Wah, semangat Bang, semangat. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya dari Sengkang ini. Oh, Masya Allah. Iya. Iya. Kain sutra. Kita, ya, batas kabupaten. Boleh singkat je, ya. Orang Iya, Sengkang, Sengkanji, Sengkanji, Balai Cambang. Balai Cambang. Itu susahnya oteng ini mungkin otaknya kebalik ya, Bang Suma. Oteng Bang Suma. Oteng ini. Begitulah orang Sengkang, kelebihan. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Salah sambung. Ya, tadi aku udah dengar paparannya Mr. Juma yang tanggung ya. Tanggung, saya bilang kenapa? Ceritakan tentang Yesus hanya di tengah. Nggak bicara tentang Yesus secara selesai. Jadi kalau bicara Yesus Bro Juma, kamu harus ceritakan secara progresif. Artinya menyeluruh, jangan setengah-setengah. Kalau setengah memang menyesatkan cerita Yesus. Tapi kalau sampai akhir pasti menyelamatkan. Nah, Oke. kalau cuma bilang tadi dia sebagai terkutuk, betul. Gak ada yang menyangkal itu karena Alkitab Oke, mencatat. baik. Dia turun ke neraka, betul. Dia 3 hari di alam maut. Tapi ingat yang dikatakan Oke. Bro tadi yang 1 Petrus. Dia bukan memberitakan Injil di alam maut, tapi memberitahukan. Kepada siapa? Orang-orang yang dahulu mati bahwa keselamatan itu sudah ada. Nih orangnya kira-kira gitu. Tetapi setelah itu Bapa di sorga membangkitkan dia, mengeluarkan dia dari sana. 3 hari dia di sana, lalu dihidupkan kembali, dikasih tubuh yang baru. Lalu 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Dan sebelum naik ke sorga dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, tidak itu kata ada siapa? jalan lain untuk keselamatan selain Yesus. Itu kata siapa digenapi. itu Bang? Yesus mengatakannya. Di mana Yesus 28. mengatakan itu? Di mana Matius Yesus mengatakan? 28 ayat 18. Itu diucapkan setelah dia naik ke langit atau setelah dia Sebelum naik, pas Sebelum di naik. awan-awan, dia berkata sebelum terhilang naik ke surga, dia berkata, kepadaku telah diberikan segala Oke. kuasa di surga dan di Oke. bumi. Ingat bro, Oke, baik. Boleh Anda tunjukkan kuasa Yesus di bumi hari ini? Setelah dia terangkat ke langit, kenapa Yerusalem tidak bisa menjadi Kristen? Kok pincang paman? Jawab. Satu lagi ketidaktahuan Anda di dalam belajar tentang Bible. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu tidak melakukan penginjilan di alam kubur. Itu adalah, apakah Anda ini mau kamu membantu harus saya setan? tahu. Cuma tolong jangan di mute saya. Enggak, harus belajar dulu. Nah, kamu yang nggak tahu tentang Yesus. Kalau mau kenapa? belajar kamu itu, taunya sampai setengah jalan aja. Bang, kalau mau Setengah belajar jalan, itu, kamu bilang tahu tentang jujur. Yesus, tapi tidak Jujur, kalau sampai mau belajar menyeluruh. ke Bang Suma, jujur. Jangan gitu caranya. Enggak, 1 kamu Petrus 4 modelnya nomor begitu 6. tadi sama teman saya dengar dari 1 tadi. Petrus 4 nomor 6, di situ dikatakan Yesus melakukan penginjilan kepada orang-orang yang mati. Anda Penginjilan mengatakan di situ tidak. jangan kau harap beritakan tentang dirinya lagi.
nggak ada. Itu kan asumsi dia Anda memberitahukan. aja. Itu kan asumsi. Itu asumsi Bukan Anda. asumsi, enggak. Itu asumsi. Karena Enggak, di enggak dalam mungkin. kitab Anda sendiri Jadi mengatakan kenapa? Yesus melakukan penginjilan. Kenapa Anda tambah-tambah? Intinya Yesus melakukan penginjilan di dunia, orang mati udah selesai. Anda mau apa? Robek itu Bible. Kalau salah, robek Bible-nya. Di situ diterangkan Yesus melakukan penginjilan kepada orang-orang mati. Dalil kok dibantah, gimana sih? Makanya kalau orang itu menyembah makhluk terkutuk, pasti terkutuk juga pola pikirnya. Sama seperti saudara saya ini. Tafsirannya itu memang salah, tafsirannya. Saya akui, itu bukan begitu penginjilan dong, lalu dia jujur dong beritakan akui. Injil. Begitu dong. Iya, memang itu salah. Jadi Ya dia udah, lebih tepatnya memberitahukan. Jadi bahwa janji tentang keselamatan itu, ini loh, ini saya. Kira-kira gitu itu bahasanya. Jadi bukan memberitakan lalu ada keselamatan yang lain. Dan itu Lalu pun- apa? Apa yang dimaksud Itu pun, penginjilan? nah, sebentar nih. Apa yang dimaksud penginjilan itu apa? Nah, ini bicara tentang bukan lagi sama mereka, karena Injil itu bagi pengikut Yesus loh, bagi sebelum dia, bukan Injil. Dalam alam roh itu Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Penginjilan. Berarti apa tujuan penginjilan ini? Mengajak orang-orang ini lebih percaya kalau dia itu adalah apa? Makhluk terkutuk yang mati dikutuk di tiang pohon. Kan saya begitu jelaskan poinnya. ini, itu sebenarnya salah. Saya akui itu kesalahan terjemahan dari terjemahan ya. Itu bukan teks originalnya. Terjemahannya itu salah. Kita kaji bukan originalnya boleh? seolah-olah, ini seolah-olah Kita ada kaji lagi originalnya, Bang. keselamatan. Gak ada. Jadi dia hanya memberitahukan sama penginjilan itu suatu hal yang berbeda. Loh, gimana ini? Gimana Anda harus menafikan sebuah pemberitaan dalam kitab Nah, saudara sendiri yang Nah, menceritakan makanya saya beliau bilang melakukan tadi, penginjilan? beritakan Yesus itu jangan setengah. Kalau kau ceritakan setengah, betul. Saya akui kamu benar setengah. Tapi tidak ending sampai Tunggu dulu. ceritanya akhir. Oke, Anda kan Yesus mendengarkan itu pada tadi. hari yang ketiga dibangkitkan. Ingat itu. Itu tanda dibangkitkan. untuk siapa, Bang? Menurut Yesus bangkit hari ketiga itu tanda untuk siapa? Bukan tanda, itu penggenapan. Hanya apa? Yesus Itu memang mengatakan, dijanjikan. Yesus sudah mengatakan, tiga kali. sabar, Yesus tahan sudah tiga kali ketidaktahuan Anda, berkata di dalam tahan. Jangan hanya bermodalkan nyerocos dan kepercayaan saja. Saya hargai nyerocos kepercayaan lah, Anda. kamu yang Kepercayaan Anda kalau mau Anda lakukan di gereja aja. Kita uji di sini, Bang. Kita uji di sini. Iya, kita uji. Ya, kita uji. Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38. Angkatan jahat ini minta tanda. Angkatan tidak setia ini minta tanda. Apa tanda yang diberikan kepada mereka? Ayo. Bangkit pada hari ketiga, Bung. Itu tanda untuk angkatan jahat. Berlaku enggak tanda ini untuk angkatan baik? Angkatan benar, berlaku enggak? Enggak, kamu salah, bukan ke sana maksudnya. Anda. Udah, gimana sih? Gimana Nah, Anda kamu mengatakan nafsirnya saya itu salah? sembarangan. Itu ucapan Yesus. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Begitu Ya, itu juga Yunus anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Berarti ada kebangkitan, betul? Ada kebangkitan. Itu tanda untuk siapa? Tanda bahwa kita itu apa yang disampaikan. Kok kita kepada pula? Kamu aja perbuatan kawan, yang disampaikan, tandanya- kamu aja. Enggak, gini bro Angkatan ya. Gini ya. jahat. Nggak Itu ada. tanda untuk angkatan Bukan. jahat. Biarkan saya jelaskan dulu. Yunus itu tanda. Kisah Yunus itu tanda tentang penggenapan akan Yesus. Bukan kebangkitan Yesus itu tanda. Kamu harus pahami benar tuh loh. Kisah Yunusnya itu yang Gimana tanda. ceritanya, Bung? Loh, gimana? Coba Anda Memang itu baca data ceritanya. selanjutnya, Bung. Baca Itu memang data ceritanya. selanjutnya. Bung, Lihat, data baca selanjutnya. seterusnya. Baca terus ke bawah sampai nomor 45. Coba Anda baca. Makanya belajar itu penting. Jangan cuma doktrin dogma. Loh, Supaya kita bisa baca, itu pintar. suruh bolak-balik kita baca loh. Ya silakan Anda Jadi, baca. Itu yang- angkatan siapa tuh? Untuk Yunus itu- sampai Matius 12 nomor 45 itu untuk siapa? Gini Bahkan ya, Yesus mengatakan biar- apa? Demikian biar kamu juga akan paham gini, berlaku gini. atas angkatan jahat ini. Hah? Iya memang tanda, tapi yang kisah Yunus itu loh yang tanda, bukan kebangkitan Yesus Sekarang itu. begini, Bung. Bagaimana mungkin ada tanda 3 hari 3 malam di perut bumi?
tidak ada kebangkitan. Iya. Berarti dia mati terus dong. Waduh, kau nih nggak tahu di baru makan apa tadi kau nih. Loh. Sekarang kalau Kisah- 3 hari 3 malam, dengar, 3 hari 3 malam di perut bumi, setelahnya bangkit atau tidak? Ya bangkit lah. Bangkit. Itu angkatan untuk, itu tanda untuk siapa? Bukan itu tanda Yunusnya itu loh. Dengar dulu nih, karena kamu nih ya terus Apa? ngomong jadi nggak Apa? bisa dengar kau dengan baik. Coba dengar dulu baik ya, Kalau dengar hanya ya. mengatakan 3 hari 3 malam di perut bumi ya sudah selesai. Untuk Enggak, apa? bukan itu. Untuk Kamu apa yang dikatakan salah itu? memahami. Maksudnya angkatan Yunus jahat itu di ini, dalam perut angkatan ikan jahat besar. ini diberikan tanda untuk supaya mereka itu beriman percaya kepada kebangkitan. Itu untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Berarti yang percaya kepada kebangkitan adalah angkatan jahat. Itu poinnya. Murid-murid Yesus percaya nggak kebangkitan? Mereka pada sebelum itu dilihat nggak percaya memang ketika Ya, itu Yesus dia. belum bangkit. Nah memang faktanya begitu. Sekarang angkatan jahat percaya nggak kebangkitan? Kalau gimana? Angkatan jahat percaya nggak kebangkitan? Siapa angkatan yang jahat? Ya, baca makanya 43, Nah makanya tanda orang 45. jahat itu yang konteks di situ loh. Siapa yang di situ? Orang-orang Farisi, orang-orang Ya, orang Saduki. Farisi. Baca 43 dan 45 supaya Anda Oke, cerdas. kita buka. Ayo kita buka. Silakan. Di mana Silakan. ayatnya? Silakan. Tanda Yunus ya. Ya. Jadi yang dimaksud itu Yunus itunya tanda bukan kebangkitannya. Kita tengok dulu. Ya santai aja bro, santai aja. Justru karena saya santai makanya saya lucu. Iya ya. Ya, silakan. Silakan. Oke. Tetapi jawabnya kepada mereka ya itu dalam Matius 12 ayat 3 ayat nomor 39 ya. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini, nah harus kau pahami itu loh Juma. Iya, Ini itulah yang maksudnya Paulus, siapa? pendiri Tengok di agamamu. belakang di atasnya. Baca dulu juga di atas siapa itu? Iya. Sudah? Iya, saya kan sudah bilang tadi. Oke. Baca dari 38. Kenapa Anda loncat? Jangan 38. Nanti kamu pikir tak siapa yang ini itu siapa? Di ayat sebelumnya harus kamu tahu juga. Ya apa yang Ya, dimaksudnya? silakan Anda robek Oke. mulut Anda baca 1 Matius 12 itu. Silakan. Oke, Ku dengarkan oke, dengan kita potong setia, ya, silakan. 9. Kenapa Anda loncati 38 tapi- Bang? Oh, kita baca dari awal. Oke, nggak apa-apa. Iya, Anda sendiri yang bilang kok. Sekarang Oke. Anda justru mau tidak lakukan. Silakan. Ya. Kita masuk ke natsnya ya, ke dalam Matius tadi ya. Aduh, panjang kali, Bang. Ya sabarlah bro. Anda baru mau baca. Kita udah tamat. Oke, kita akan baca. Silakan. Kalau perikop judulnya memang disebut Yesus dan Beelzebul ya. Tapi panjang sekali sih memang. Tapi ayat 33 ya, saya ulangi di situ. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu kamu kenal. Hai kamu keturunan ular beludak. Nah, siapa yang dimaksud itu? Nanti baca di atas. Itu orang-orang Farisi, orang Saduki. Yang percaya kepada penyaliban. Hai kamu orang enggak. Nah, kamu yang Oh iya tafsir. dong. Oh iya, Ini nanti narasi, baca- bro. Ini Anda membaca di mana ini? Anda baca Matius berapa ini? Matius 12. Ya, sekarang Anda 38-nya Anda baca. Iya, makanya kau harus gini. Ini nggak bisa lepas dari ayat sebelumnya. Nah, kalau Iya, kau comot- 38 kan? Iya. Sebelum udah itu baca. kamu harus tahu juga ayat sebelum, tahu nggak ayat sebelumnya? Berarti ayat 37, 36, 35 itu. Alamak. Beda perikop itu, Gurunda. Beda perikop itu. Enggak, memang itu enggak. Itu kan perikop pemisahan dari LAI, saya tahu. Cuma ini cerita ini kan tidak dipisah-pisah sebenarnya kan nggak seperti ini dipisah-pisah. Jadi satu cerita semua ini cuma supaya gampang dimengerti dikasihlah perikop-perikop. Tapi bukan terlepas ceritanya ini satu sama yang lain. Iya, Memang silakan tidak Anda mau baca dari data mana saja silakan. Saya siap Oke. dengar. Silakan. Ayat 38 tadi ya. Ayat Masya Allah. 35. 34. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendarahannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu,
Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Dibenarkan maksudnya. Dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, ini ingat nih ya, ayat 38-nya tadi. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut tanda-tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda dalam tanda selain tanda dari Yunus. Nah, berarti yang dimaksud orang jahat itu siapa? Orang Farisi dan orang Saduki yang bertanya. Lalu Tuhan lanjutkan perkataannya apa? Sebab seperti Yunus. Nah, itu tandanya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi hingga hari 3 malam. Nah, ayat selanjutnya kalau kita baca dikatakan ayat 42, pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukum juga. Sebab ratu itu datang dengan dari ujung bumi mendengar hikmat Salomo. Sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Salomo. Ayat 41 ke atas. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini menghukum juga, sebab orang-orang Niniwe ini bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Jadi Yunus itu tanda untuk mereka membuktikan ada, kalau kita mau ke suatu tempat, tandanya apa? Oh, ini ada pohon, tapi tujuannya ke rumah. Berarti bukan rumah itu tanda, tapi pohon itunya tanda. Nah, kisah Yunus itulah tanda bahwa apa yang akan terjadi pada Yesus itu bukan kebangkitan Yesus itu tanda. Kebangkitan Yesus itu penggenapan apa yang diucapkan Yesus sendiri. Jadi Yunus itulah tandanya bahwa apa yang kukatakan betul, bahkan seperti Yunus. Nah, seperti itulah aku. Tapi untuk kalian itulah tandanya. Kalau nggak percaya kau, berarti sudah nggak percaya lagi yang lain. Jadi bro, saya lihat tadi bagaimana bro menjelaskan Yesus itu benar tapi setengah. Saya tidak mengatakan yang kau sampaikan itu salah. Enggak, setengah. Udah ya. Jadi gini, harus progresif bro. Ini pesan saya samamu. Kalau menyampaikan, kalau kau berani bicara tentang Yesus, harus kau berani menyampaikannya secara progresif, menyeluruh. Oke, baik. Kalau enggak, kamu menyesatkan. Jangankan kamu, pendeta-pendeta sekalipun akan Baik, Bung, baik. Nggak usah kau berkhotbah di sini. Levelmu masih di bawah. Ya, bukan orang kayak kamu itu yang mau ngajarin saya, Bung. Maaf ya. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai progresif, Yesus mengatakan nih, oke, di dalam Yohanes 16, Lukas 21 nomor 8, Matius 23, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Saya kembalikan ludah ke mulutmu. Secara progresif, siapa nabi palsu yang datang kepada murid Yesus? Jawab, pegangan yang kuat. Silakan. Secara progresif ya, jangan kau loncat-loncat. Data ajarin kamu kerangka berpikir yang baik. Silakan. Siapa nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus? Angkatan pertama, yang mengajarkan kebangkitan dan itu adalah Tuhan. Kamu jujur, secara progresif, kalau Anda ingin mengajak saya berpikir secara logika, Anda betul, Anda nggak salah orang. Silakan. Secara progresif setelah Yesus menasihati muridnya, siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku sebagai utusan Yesus? Jawab. Jangan loncat seperti kutu. Jawab itu bro. Mana? Jawabannya mana? Mana jawabannya? Yang datang kepada murid Yesus setelah Yesus terangkat ke langit itu siapa? Ngaku-ngaku aku ketemu dengan gurumu di padang gurun. Itu siapa itu? Anda ingin mengkaji secara progresif kan? Oke, silakan. Oke, kita ikuti. Maumu kita ikuti. Nah, kalau kau berangkat dari situ, siapa nabi palsu? Nabi yang palsu itu tidak mengajarkan Yesus sebagai juru selamat.
tidak melakukan perintah Yesus. Ini kamu kenapa loncat? Bukan Yang kok datang loncat. kepada murid Yesus itu siapa? Itu dulu. Yang datang Secara siapa yang datang progresif kepada? katanya. Jangan kau ajarkan Yesus secara tidak progresif. Sekarang secara progresif. Yesus mengatakan waspadalah, akan datang kepadamu nabi palsu, ngaku domba, tapi dia serigala. bro, Siapa? itu datang- datang itu diam, jangan kau diam, anggap. diam dulu. Anda kuajarin. Nggak bisa saya Anda diam. Gimana? Anda diam. Tak ajarin dulu, tak ajarin. Kamu yang Nabi- Anda mengajak kita berbicara secara kontemporer. Oke? Sekarang Yesus berkata, waspadalah, akan datang kepadamu. Mu di sini siapa? Jawab. Mana Jangan saja kau- ribut-ribut ini? Ya, mu di situ Gimana ini? siapa, Bung? Makanya moderator ini sportif Mau di lah. situ Disuruh siapa, Bung? menjawab tapi di mute. Silakan. Mu di situ siapa? Saya tanya dulu, murid Yesus apakah ke-12 rasul? Mulai ngaco dia. Loh, kok ngaco? Saya tanya samamu. Makanya kamu belajar benar, Cuma. Gak usah melebar kemana-mana. Kita ambil. Kamu yang ngaco. Kamu ngaco, Cuma. Bang, kalau Yang ditanya datang dijawab. kepada, kutanya dulu, mu di situ siapa? Ya murid-muridnya orang percaya kepada Yesus. Karena kan Itu kota angkatan kepada- pertama, angkatan Bukan. kedua, angkatan ketiga atau siapa? Lihat dulu waktu dia khotbah, apa hanya untuk rasul-rasul, apa kepada semua orang? Saya tanya, itu angkatan Kau baca pertama dulu ayat atau itu. siapa? Katanya Baca. progresif. Nanti Dengar ditertawakan dulu. sama orang. Iya. Kamu ditertawakan sama Kristen Enggak, lain. Kalau progresif itu berarti sesuai progres. Jangan kau loncat-loncat, kok. Aku tahu Mengambil progresif. sesuatu. Aduh, Bung, diam dulu, Bung. Kamu mengambil sesuatu yang masih abu-abu secara progresif dong. Angkatan pertama, orang-orang yang hidup berdampingan Yesus, mulut Yesus dan kuping mereka. Sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada angkatan pertama, ngaku-ngaku utusan Yesus, itu siapa? Siapa angkatan pertama dicatat? Emang ada di situ di angkatan pertama? Oh iya dong. Mana? Makanya tadi Coba. Matius Buka. 12 sekarang dengarkan. Matius 12. Matius berapa? 12 nomor 45 dan semua ini juga akan berlaku kepada angkatan ini. Matius 23 nomor 36 dan ini juga akan berlaku Matius terhadap 12 angkatan ayat ini. 45 nya beda ayatnya. Mana yang kau baca? Matius 12 nomor 45. Nah, kau aja nyasar-nyasar. Belajar itu Bung penting. Belajar itu penting, Bung. Untuk bisa Ya, sehat kau dan baca waras ini itu dulu belajar. Matius 12 ayat 45 nggak ada bicara tentang itu. Kau pun baca Alkitab pun nggak ngerti tapi ngajari orang kau nih. Kubacakan ya. Pasang mulutmu kalau kupingmu tidak sanggup mendengarkan Iya, Bang Suma. makanya otak Lalu itu dia diluruskan. keluar dan mengajak. Roh jahat itu keluar dari Paulus, lalu mengajak ketujuh roh jahat lainnya untuk masuk ke dalam tubuh Paulus dan berdiam dalam tubuh Paulus. Maka akhirnya keadaan Paulus semakin buruk pada keadaan semua. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang Mana jahat ada si ini. Paulus di situ? Kau jangan tambah-tambahkan. Kau nabi palsu. Ada si Paulus di situ. Lalu siapa angkatan jahat yang dimaksud Nah, di sini? kalau kau nabi palsu betul kau tambah-tambahkan. Siapa yang dimaksud di sini? Yang Semua mengaku orang bertobat. yang dulu. Dengar. Nih, Matius 12:43. Orang itu mengaku bertobat, lalu dia ke padang gurun. Bertemu dengan Yesus. Siapa itu? Makanya aku bilang kamu sebenarnya lebih pas dibilang nabi yang palsunya karena nggak Oh, ada berarti, bicara Paulus berarti di situ. kamu ingin mengatakan Bang Suma ada. hidup di abad pertama gitu? Matius 12 itu belum ada. Maka Berarti- ketawa dia. Bikin malu Berarti kau kamu cuma. ingin mengatakan, Bung, kau ingin mengatakan Bang Suma itu hidup di abad pertama gitu? Enggak, kau tuh bikin malu karena itu nggak ada bicara Paulus. Iyalah, pasti kamu malu lah aku buat. Bukan kamu yang malu, kamu membicarakan hal yang nggak ada di situ. Loh, lalu Kamu yang menipu. mengajarkan kebangkitan ini siapa? Bukan, nggak usah lari kau tuh di ayat yang kau bilang tadi mana ada Paulus bicara Paulus di situ. Coba kamu baca Matius 12:43 sampai 45. Berani nggak? Udah saya baca ini, udah kau bilang tadi, kau ucapkan Nah, tadi udah nggak ada Paulus di situ. Saya baca ya, biar kau dengar baik-baik ya. Pasang telingamu. Yes. Lalu ia keluar, ia itu siapa? Setan. Kenapa larinya ke 45? 43 mulai 43. 43, oke. Apabila roh jahat keluar dari manusia ya.
Ya, Yesus, Paulus itu apa? Kucing. Bukan, kamu nggak ada bicara Paulus, jangan kau tambah-tambahi. Manusia itu menyeluruh semua. Enggak Termasuk dong, kau kan enggak manusia. dong. Wah, ini kau penyesat ini. Bukan kau yang penyesat. Kau Kamu bilang penyesat Paulus. itu. Jangan nggak Kau semua tafsir manusia. Paulus. Nggak ada Yesus tafsir Paulus. mengatakan angkatan jahat ini. Berarti yang seangkatan Yesus. Kamu ini nambah-nambahin. Gimana ini kaum progresif ini tapi tidak progresif. Gimana dong? Memalukan. Aduh, saudara saya ini gimana dong? Di sini nggak ada dibilang Paulus. Progresif, Manusia. Kristen progresif tapi tidak progresif. Kayak mana? Aduh, belajar dulu. Bukan, kamu yang belajar baik, cuma aku ngajarin. Kamu jangan tambah-tambahin yang nggak ada. Kamu ketawa seperti Ya sudah, kau baca. Tenangkan pikiranmu ya, tenangkan ya, baca. Oke, semua sportif ya. Oke bang, silakan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ingat ya, manusia Iya, siapa? Paulus Kita itu semua. manusia. Siapa bilang manusia itu kadal? Iya, kau juga manusia. Iya betul, tapi saya tidak seangkatan Yesus. Enggak bicara. Paulus juga enggak seangkatan itu belakangan. Loh, siapa bilang Yesus dengan Paulus tidak seangkatan? Di mana? Loh, Paulus itu hidup tahun berapa? Tahun berapa? Mana seangkatan di mana? Jangan kau bilang tahun berapa. Kamu nggak tahu dia hidup tahun berapa. Emang tahun berapa dia hidup? Allahu Akbar. Udah. Jangan Nah, kamu yang permalukan dirimu terlalu mengarang-arang jauh, juga. saudaraku. Jadi Silakan kalau Anda kau baca, bilang silakan Anda palsu, baca. memang benar. Ya, silakan. Jadi ini manusianya katanya berarti semua Iya, manusia. Paulus memang manusia. Siapa bilang dia padale? Iya, Bacalah. semua kita manusia. Makanya Oh, ya bicara jangan kita. personal. Itu kau nipu Bukan. berarti. Dalil ini kamu membahas jogal tentang kali, Bang. orang yang sesaman Yesus. Jangan kita dong. Jangan kita. Bagus gitu. Baca. Baca, Bang. Tante, baca Ya udahlah, Tante. kalau Juma nggak bisa nyambung, memang saya lihat saya pun jadi apa nih? Jadi tambah bodoh saya diskusi sama Jum. Oke, ya, saya izin ya, maaf ya bro ya, agak naik nih, ya. Oke, Jadi saudara bodoh Rima, kenapa? Yang ngajar tuh bodoh, gurunya nggak bisa baca Nanti yang kalau benar. mentalnya sudah kuat, baru cari Bang Zuma lagi. Boleh. Iya, kamu istirahat yang nggak dulu. siap. Orang manusia kok dibilang Paulus. Dia bilang Paulus bukan manusia. Kau pikir Paulus itu alien? Oke, ada lagi pasien, silakan dinaikkan. Kalau ada yang mau ambil alih, dokter yang lain silakan. Nah, saya cari lagi. Satu-satu naik. Karena banyak sih yang minta permintaan. Pasien selanjutnya. Mumpung gratis nih.